lapar lagi. Padahal Anda baru saja selesai makan. Masih lapar? Masih. Tapi udah makan? Udah. Wajar. Belum makan, lapar, wajar. Ibu, masih lapar? Masih. Terakhir makan jam berapa? Tadi pagi. Wajar. Ada teman saya, sejam 2 jam padahal sudah makan besar, masih lapar. Makan. Sejam kemudian, lapar lagi. Makan. Itu rakus atau kenapa ya? Rakus. Nah, mungkin Anda masyarakat umum menganggap itu rakus. Tapi secara medis ternyata ada kondisi tertentu. Ya, kondisi yang harus diwaspadai. Dan ini bisa sebagai penyebab penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah, yaitu jantung, ya, stroke. Nah, yang saya maksud adalah apabila Anda selalu merasa lapar sedangkan Anda sudah makan, apalagi makannya baru aja sejam 2 jam, waspadai. Lemak di dalam darah Anda yang lagi tinggi. Dan lemak ini namanya trigliserida. Nah, saya punya balon. Saya ingin ada percobaan untuk Anda. Kenapa Anda merasa lapar padahal Anda baru makan? Tapi sebelumnya kita punya bintang tamu, ya, yaitu Mike Lewis, Ayong, dan Billy. Mike Lewis dan Billy biasanya kalau main bola, ya, itu pakai kaki. Ya. Nah, sekarang kita minta bantuan, ya, dari penonton kita dengan menggunakan tangan. Tangannya dengan ada sarung tangan. Mana tangannya? Oh. Nah, sarung tangan mereka ini, Mike, Bill, Ayong, ini menandakan bahwa kalau lagi di atas, itu kadar lemak darah di dalam darahnya itu lagi tinggi. Dan ini adalah salah satu faktor kenapa Anda selalu merasa lapar padahal habis makan. Oke, kita coba peragaannya, ya. Nanti saya akan lempar, kami berempat akan lempar bola. Anda tolong sharing oper ke teman-teman yang lain. Berarti itu menandakan tangan Anda tetap tinggi, ya. Disesuaikan dengan musik. Siap? Siap. Oke, kita lempar ya teman-teman, ya. 3, 2, maaf Ibu. 1. Terus. Iya. Lagi Bu. Iya. Ayo, Anda lempar terus. Berantem Ibu. Terus. Bill, Mike, Yong, ya. Ini kan tadi tangan mereka naik ke atas tuh. Naik ke atas, dokter. Pertama kali ada balon. Itu kan karena lemak darahnya tinggi. Oh, karena faktor lemak. Makanya lapar terus. Oh gitu. Nah, setelah itu kan tangannya turun. Di saat lemak darah di dalam darah itu rendah atau sudah normal, makanya laparnya hilang. Makanya bolanya nggak ada yang melayang lagi. Oh gitu. Tapi pasti pada pengen tahu lemak di dalam darah atau trigliserida itu apa? Oh ya. Nah, kita lihat tayangan berikut ini. Cekidot. Trigliserida adalah lemak penting di dalam darah yang kita perlukan sebagai sumber energi. Bila jumlahnya berlebihan, trigliserida akan disimpan sebagai cadangan lemak. Tingginya kadar trigliserida sama berbahayanya dengan kolesterol jahat yang beresiko penyakit jantung. Biasanya kelebihan trigliserida ini tidak menimbulkan gejala apapun selain penimbunan lemak di bawah kulit yang membuat orang terlihat gemuk. Namun pada penyakit tertentu seperti kolesterol tinggi, diabetes dan tekanan darah tinggi, peningkatan trigliserida dapat memperburuk kondisi penyakit yang diderita. Nah, kita punya percobaan. Ini ada 5 basket. Yes. Ya, baskom. Itu adalah beberapa contoh penyebab dari lemak di dalam darah meninggi, tambah tinggi. Nah, kira-kira menurut Mike, Ayong, dan Billy, mana kebiasaan Anda? Silakan dipilih. Kalau Billy karena faktor tidak olahraga, jadi lemak Billy menambah nih. Billy tidak olahraga. Oh, Billy ember tidak olahraga. Sebenarnya kostum yang saya pakai. Oh, kostum, bukan beneran tuh badannya. Kostum. Lemak Jahat. Mike, yang mana Mike? Kalau nggak punya lemak berarti nggak usah ikut kan? Oh, udah. Kebiasaan. Ada Mike. Mana? Biasanya Mike yang gimana mana? Mak? Tinggal Udah, alkohol. Nah, saya butuh 2 penonton saya di sini, 2 orang. Mbak, silakan sama Ibu ya. Ayo Ibu. Halo Bu. Ayo Mbak. Silakan. Pilih. Berarti tinggal gula sama berat badan. Yuk, Mbak, pas manis. Mbak manis. Gula ya. Mbak manis. Sebentar. Nah, di sini ada namanya pembuluh darah. Lemak di dalam darah itu berarti dia nempel di pembuluh darah, suatu saat akan membentuk plak.
akhirnya tersumbat, aliran darah terganggu, macam-macam bisa terjadi, ya. Ya. Nah, ini kebiasaan setiap hari yang Anda lakukan yang bisa mengakibatkan lemak di dalam darah meninggi. Silakan lempar. 3, 2, 1, silakan. Woi, kebiasaan ini Anda lakukan hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, kebiasaan buruk seperti lemak jahat, tidak olahraga, gula, berat badan, dan alkohol selalu Anda lakukan sebagai bentuk kebiasaan sehari-hari. Tentunya inilah salah satu penyebab dari makin tingginya lemak di dalam darah atau yang dikenal dengan trigliserida. Terima kasih buat Ibu sama Adek ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Indah. Terima kasih Ibu. Nah, ini tadi bisa Anda lihat bahwa 5 dari ember tadi, isi ember itu adalah yang mengakibatkan lemak di dalam darah meninggi, ya. Ini kan lemak jahatnya menempel nih. Jangan khawatir, tubuh itu punya suatu mekanisme untuk menghilangkan lemak di dalam darah dengan sendirinya jika kita rajin Raga. rajin Berlari. bergerak. Ya. Itu maksud saya bergerak. Nah, saya punya Wipar. Wipar ini jika Anda rutin beraktivitas, olahraga, bergerak, maka dia akan menghilangkan sendiri yang namanya lemak jahat atau lemak di dalam darah tadi atau trigliserida. Tapi ingat, yang namanya kebiasaan setiap hari kalau tidak seimbang dengan energi yang dikeluarin, ya, karena lemak ini ternyata juga dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Tapi kalau diem terus, lama-lama lemak ini tidak jadikan energi tapi menumpuk di bawah kulit jadi lapisan lemak. Akhirnya buncit. Di dalam ini ada yang namanya trigliserida. Kadar trigliserida ini normalnya ada sekitar di bawah 150. Yang harus diwaspadai apabila di antara 150 sampai 200 dan harus segera dilaporkan ke puskesmas, puskesmas atau ke dokter itu di atas 200. Dan yang penting adalah perbaiki gaya hidup. Tentunya Anda pengen tahu gaya hidup seperti apa yang bisa menurunkan lemak di dalam darah. Oke, saya akan ajak bintang tamu saya untuk ke meja makanan. Yuk. Nah, oke ya. Dokter, ini apa nih, Dok? Mike, Billy, Ayong, dan juga Anda yang di rumah dan juga di studio. Tadi kan kita bicara mengenai kadar lemak di dalam darah. Yes. Atau trigliserida. Tentunya Anda ingin tahu bagaimana cara mengatasi lemak itu supaya sedikit turun lah. Atau mencegah. Makanya ini kita akan tunjukkan beberapa proses atau pencegahan dengan dari sumber makanan, buah, sayur, dan protein. Salah satunya adalah jenis ikan-ikanan. Ini ikan salmon ya, Dok? Contohnya adalah ikan salmon. Atau boleh ikan sarden atau ikan tuna. Kemudian kedua adalah sayur. Ini sayur apa penonton? Bayam. Senang bayam? Ini ada yang paling suka bayam ini. Apa? Bang Popeye. Oh iya benar, biar kuat ya, Dok ya. Iya. Ternyata selain bayam, sayuran lain itu mengandung serat yang tinggi. Ini tujuannya adalah untuk membantu metabolisme pembuangan lemak yang ada di dalam darah atau perut, di usus. Bayam bisa mengurangi? Ini kan serat. Serat itu sifatnya kalau kita makan di usus dia akan mengikat lemak untuk dibuang lewat pup. Oh gitu. Berarti Ya. semua sayuran kan, Dok? Semua sayuran. Sebenarnya ini contohnya aja Itu bayam. nama Inggris antioksidan kan? Ya, bisa antioksidan. Itu juga ada. Nah, kemudian ada namanya kacang merah. Senang, Bu? Nah, kacang merah ini juga merupakan jenis kacang-kacangan yang mengandung serat juga hampir sama kayak bayam. Ya? Seperti itu. Kemudian ini minyak apa? Minyak senyongnya. Bukan. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Oh, oke. Ya, minyak zaitun ini juga bisa membantu proses dari mengurangi zat trigliserida atau lemak di dalam darah. Jadi basically ini adalah merupakan lemak baik. Jadi kalau kita ingin mengurangi lemak jahat di dalam tubuh, dilawannya dengan lemak baik. Bentar, ini diminum gitu aja boleh? Ya enggak. Iya, Enggak, ini jadi dressing. Berarti perbedaan gini, Dok. Minyak zaitun sama minyak goreng biasa mendingan zaitun lebih bagus gitu. Nah, ya, Dok? cuman pengolahannya kadang-kadang orang saat pengolahan. keliruan olive oil itu dijadikan sebagai minyak goreng itu salah. Oh, gitu. Dia hanya dressing. Atau ending dari atau terakhir dari proses masak-memasak. Nah, yang terakhirnya, ayo karena Anda bintang tamu saya, anggur jangan lupa atau buah-buahan yang berwarna gelap, salah satunya kayak anggur ini. Ini dia juga mengandung antioksidan tadi, ya. Ya. Jadi cukup baik untuk mengurangi kadar lemak di dalam darah. Itu tadi beberapa solusi untuk Anda untuk mencegah bahkan mengurangi lemak jahat yang ada di dalam darah Anda atau trigliserida. Setelah ini ada mitos seputar perut buncit. Oh, ayo. Maaf, Yong. Ya, Nah, ini kostum. kostumnya. Nah, setelah yang satu ini jadi tetap di Dokter Os Indonesia. Silakan dimakan.
Ini karbohidrat. Pangkas lemak perut Anda dengan konsumsi makanan berlemak. Untuk mengurangi perut yang buncit, saya punya solusinya. Kita punya makanan yang tinggi kalsium.